Polres Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan BP3MI dari Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja melaksanakan rilis kegiatan dalam rangka tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dalam proses penindakan yang dilakukan dari bulan Oktober sampai Januari, kita berhasil mengamankan 7 orang tersangka, serta masih ada 9 orang DPO yang masih dalam pencarian. Seperti yang kita sampaikan bahwa Polri bersama Kementerian Tenaga Kerja berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menjadi korban yang akan berangkat ke luar negeri. Kita menyampaikan bahwa ada aturan yang harus dilakukan, yang dilaksanakan, sehingga nanti hak-hak dan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja di luar negeri bisa dilaksanakan. Tentu tadi dari Kementerian dari BP3MI dan Kemenaker menyampaikan bahwa upaya pencegahan ini adalah dalam rangka mencegah adanya korban-korban warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang tentu bisa menjadi menjadi korban, ya. Sehingga harapan kita dengan upaya pencegahan ini tidak ada korban-korban yang ada di luar negeri. Dari rangkaian 7 tersangka ini kita berhasil mencegah keberangkatan 25 orang tersangka, 25 orang korban yang tujuannya adalah ke beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Oman, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand, negara tetangga. Mungkin itu, Bang. Untuk modus yang ditawarkan pelaku ini pada korban? Ya, rata-rata modus yang disampaikan adalah mereka menjanjikan untuk bisa bekerja di luar negeri, baik sebagai karyawan toko, asisten rumah tangga, dengan iming-iming gaji antara 6 juta sampai 20 juta. Tapi faktanya begitu saat sampai di negara tujuan, apa yang dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan dengan nilai nominal gaji tersebut tidak didapatkan. Bahkan tidak jarang korban-korban ini menjadi korban kekerasan. Mungkin tidak diberikan haknya, pada saat sakit tidak dibantu untuk pengobatan, atau bahkan mungkin terlantar di luar negeri. Jadi sekali lagi penindakan ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menjadi korban di luar negeri. Tadi sempat dikatakan mendapat keuntungan ya Pak ya, dari pelaku. Korban sendiri menyetor uang berapa kepada? Ya, korban-korban ini rata-rata bervariasi. Ya, mereka menyiapkan uang dan memberikan kepada para tersangka untuk menyiapkan paspor, visa, menyiapkan tiket keberangkatan, termasuk segala akomodasi sampai nanti di tempat tujuan. Dan kemudian uang tersebut adalah yang kemudian menjadi keuntungan yang diperoleh oleh para tersangka tadi. Sekira berapa Pak nilainya yang diminta itu? Uang yang dikeluarkan oleh korban, rata-rata per orang itu menyetorkan uang sebesar 40 sampai 60 juta. Kemudian tersangka-tersangka ini seperti yang tadi disampaikan, rata-rata mendapatkan 2 juta rupiah sampai dengan 8 juta dari 40 sampai 60 juta tersebut. Kalau korban sendiri Pak, mereka calon PMI baru atau sebelumnya pernah menjadi PMI? Ini rata-rata masih baru. Ya, mereka direkrut dari daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk daerah Jakarta sendiri. Tadi dari 25 itu ada dari Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dari 7 itu kan diantaranya perempuan ya Pak, itu perannya apa? Rata-rata peran mereka sama. Ada yang bertugas untuk merekrut, mencari ke daerah-daerah. Ada yang kemudian bertugas untuk menyiapkan dokumen keberangkatan seperti paspor, membeli tiket. Kemudian ada yang mengurus sampai dan mendampingi bahkan sampai ke negara tujuan. Persis kalau kita lihat kan korbannya itu bukan hanya dari Pulau Jawa, bahkan dari Pulau Sumatera juga ada. Itu modus pencarian calon tenaga kerja ilegalnya seperti apa ini tersangka? Ya, jadi pertama ada proses dari mulut ke mulut. Ada mungkin yang pernah berangkat dan berhasil, kemudian itu menjadi informasi kepada mereka. Terus yang kedua memang para tersangka ini aktif. Dia datang ke daerah-daerah yang tujuan tadi untuk menyampaikan di sini ada peluang kerja dan menawarkan dengan janji-janji tersebut, sehingga dengan janji yang disampaikan tadi orang menjadi tertarik, kemudian berangkat ke luar negeri. Sebelumnya memang pernah menjadi PMI juga, sehingga bisa. Ada beberapa tersangka yang pernah mengantar sampai ke negara tujuan, dan mungkin atas keberhasilan dia bisa mengantar, kemudian mencoba
karena memang keuntungan yang didapatkan cukup lumayan, 2 juta sampai 8 juta per kepala. Saat ini korban-korban itu masih ada di luar atau sudah dipulangkan ke kita? Seperti apa? Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada balai, karena biasanya pada saat ada pencegahan kita berkoordinasi dengan BP3MI dan ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan.